Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng review Bablas Tanpa Batas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali di series nobar alias nonton bareng. Nah, di series nobar kali ini kita akan bersama-sama nonton bareng cara dakwah Sunan Kalijogo alias Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, siapa sih Kanjeng Sunan Kalijogo? Tentunya masyarakat Jawa, terutamanya Jawa Muslim, tentunya tahu siapakah Kanjeng Sunan Kalijogo tersebut. Kanjeng Sunan Kalijogo adalah salah satu waliullah atau wali songo yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Tentunya dengan cara yang unik-unik, yaitu dengan budayanya atau dengan mengikuti suatu kebiasaan rakyat tersebut. Jadi mudah diterima dakwah beliau sehingga agama Islam tersebar di Pulau Jawa. Nah, seperti apa cara dakwahnya? Ini dia, kita bersama akan nonton bareng di sini. Kita sudah masuk di screen recordernya dan di judulnya yaitu Hikmah Sinema. Yang ingin nonton sendiri ya, Hikmah Sinema cara dakwah Sunan Kalijaga di channel Ipung Sweet Tenan, Ipung Sweet Tenan yang ada centangnya ya. Oke, langsung saja kita mulai guys. Iki layang kalimah sodo. Kowe kudu nyekel iki. Saturunmu iso dadi ratu lan paringno marang kawulamu kabeh. Hadap. Cambuki aku, tak maumu, tak puasmu, supaya dia ngerti. Sopo aku iki? Aku tanpa mantra, tanpa izin Allah. Apa itu Allah? Ayo pada bubar.
Minggir. Ayo, cambuki aku. Oke, di sini saya pause sengaja. Soalnya nanti ada saat dicambuk, kan ini sombong banget ya, orangnya sombong banget. Dan saat dicambuk itu sampai berdarah, katanya dia kan tidak percaya adanya Gusti Allah. Lalu dia ingin mencoba, dan ternyata Allah tidak meridhoi orang ini untuk membalas kesombongannya Allah, lalu mengirimkan azab kepada dia atau balasan karena kesombongannya, jadi kesaktiannya itu hilang. Seperti itu. Katanya apa itu? Katanya gini, maaf kurang jelas ya. Katanya orang ini itu dia pokoknya nggak percaya Gusti Allah. Atau intinya dia nggak percaya Gusti Allah dianya. Dianya gini bicaranya tadi gimana ya? Aku bisa seperti itu tadi. Kalau saya koreksi seperti itu kata-katanya. Aku bisa seperti itu, bisa dicambuk-cambuki. Saya itu sakti tanpa izin Allah sebenarnya. Apa itu Allah? Dia nggak percaya. Dan akhirnya Allah mengirimkan satu bala musibah kepada dia, yaitu dengan kakinya yang dicambuk hingga bosok, busuk atau pokoknya berdarah-darah. Makanya saya pause videonya dari sini karena terlalu, mungkin ada beberapa kawan-kawan atau saudara-saudara semuanya yang tidak tahan terhadap darah, makanya saya pause atau hentikan videonya sampai sini. Itu. Jadi kesimpulannya bahwa Sunan Kalijogo itu dakwahnya itu memakai budaya, adat budaya dan kebiasaan mereka, kebiasaan dalam sehari-hari suatu suku tersebut. Itu. Misalnya masyarakat mencintai uyon-uyon. Lalu apa yang diperbuat Sunan Kalijaga untuk diterima dakwahnya oleh mereka? Yaitu dengan membuat uyon-uyon atau lelagon atau tembang-tembang Jawa, masih tembang-tembang Jawa yang mengandung ajaran Islam. Misalnya seperti tadi saya cerna liriknya, itu ada rukun Islam, rukun iman, dan semua itu membuat kita selamat dunia dan akhirat. Itu harus mengimani dan harus mempercayainya. Itu rukun iman, rukun Islam. Seperti tadi yang tembang-tembangnya Sunan Kalijogo. Terus habis itu ada pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit itu menceritakan tentang Bambang Sukutrem dan Bathara Narada, yaitu awal mula Jamus Kalimosodo. Bambang Sukutrem bertanya, ini layang apa ini? Surat apa ini kok bentuknya kayak surat? Lalu Bathara Narada datang. Ini surat, bukan surat sembarangan. Ini harus kamu pakai, harus kamu agem, harus kamu pakai dalam kehidupanmu sehari-hari, harus kamu pakai sampai masa depanmu. Karena jika kamu memakai ini apa kuwi jenenge Jamus Kalimosodo. Nah, Kalimosodo ini sebenarnya kalau diartikan bahasa Indonesia adalah kalimat syahadat, dua kalimat syahadat ya maksudnya, dua kalimat syahadat. Itu kita harus mengagumi atau memakainya, seperti itu, masukkan dalam hati bahwa Allah itu Tuhan kita, otomatis kita akan selamat dunia dan akhirat. Seperti itu yang disampaikan oleh Bathara Narada tadi. Sekiranya seperti itu, anak turunmu bisa jadi rojo, anak turunmu bisa mulia, bisa jadi raja, seperti raja. Kalau kamu mengagumi atau memakai dua kalimat syahadat itu ke dalam hatimu, seperti itu. Jadi nggak hanya membaca saja, pintar membaca, tapi resapilah artinya dua kalimat syahadat itu, seperti itu. Terus yang kuda lumping ini, nah kata siapa yang berkata kuda lumping ini musyrik? Itu salah kaprah lor. Jadi gini, kita itu nggak boleh dakwah dengan anarkis. Kita itu nggak boleh dakwah dengan cara menghina-hina mereka, menyinggung mereka. Misalnya, ini apa nih syirik, ini musyrik, nggak boleh seperti itu. Itu namanya bukan dakwah
dengan benar. Dakwah yang benar adalah memakai budaya mereka, tetapi kita memasukkan unsur-unsur keislamian seperti itu. Otomatis mereka akan tertarik pada cara kita dan masuk ke agama kita seperti itu yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Cara berdakwah yang benar itu seperti itu. Jadi jika kita menyinggung perasaan mereka, mereka tidak akan senang kepada kita. Seperti itu. Mereka tidak akan senang kepada kita, tetapi mereka malah membenci kita dan mereka akan dendam kepada kita. Otomatis mereka akan benci juga kepada agama kita. Seperti itu. Jadi yang dipraktekkan oleh ormas kemarin itu salah kaprah. Bukan seperti itu dakwah yang benar. Bukannya saya mengajari, bukan. Saya hanya menyarankan saja. Soalnya saya itu ilmunya juga masih cetek sekali. Dibandingkan siapapun, saya itu santri-santri yang pokoknya santri-santrian. Ilmunya saya cetek lur. Yang penting saya itu dalam proses belajar juga sebenarnya. Tapi alangkah baiknya seperti ini untuk meluruskan ben gak ana bibit-bibit, katanya bibit-bibit apa yang ngarani teroris. Jangan sampai Islam itu dipandang buruk oleh orang lain. Kita ginilah, kita berdakwah dengan cara yang halus, otomatis agama Islam itu tidak sengaja itu sudah merasuk ke hati mereka. Ajarannya itu sudah merasuk ke hati mereka dan menggetarkan hati mereka. Untuk hidayah itu tergantung Gusti Allah lur. Gusti Allah yang mau hidayah. Begitu. Jadi kalau misalnya ada pemain kuda lumping yang di ruqyah lalu kesurupan, itu mungkin ada perjanjian dengan jin tersebut. Jadi jika kita bermain kuda lumping atau semacamnya, jangan sampai ada perjanjian, usahakan jangan sampai ada perjanjian. Seperti itu. Bukannya saya suci atau gimana, ya memang itu saya pernah alami, saya juga pernah diceritakan. Memang bahayanya itu seperti itu. Sotren ya sotren lah, sotren boleh, dadi boleh. Tapi kebanyakan kuda lumping itu enggak seperti itu. Tidak ada perjanjian seperti itu, enggak. Itu kalau pesugihan baru. Tapi kalau kuda lumping itu netral lor. Maksudnya netral itu nggak ada perjanjian. Pokoknya bersisih lah. Seperti nganu, biasanya dadine itu acting. Seperti biasanya ada yang dadinya itu acting, ada yang terhipnotis alias tersugesti oleh musiknya itu ada. Jadi jangan menuduh orang tanpa bukti. Nah, jangan sampai Islam itu dipandang oleh agama luar, agama selain Islam itu agama yang kopi amit ya. Bukan bermaksud saya memang ada orang yang berpendapat jelek tentang Islam bahwa kita itu bibit teroris, bukan. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Cara dakwahnya pun harus dengan halus, jangan kasar. Kalau kasar otomatis tidak akan masuk ke hati mereka. Mereka malah dendam kepada kita, hingga mereka menyebar isu-isu yang sangat menyudutkan kita, merugikan kita, seperti itu. Jadi janganlah Islam ini dijadikan agama yang jelek. Islam itu indah, seperti itu. Seperti tadi wayang, ada oknum yang mengatakan wayang itu haram. Buktinya Sunan Kalijogo berdakwah dengan wayang kulit. Nah, bagaimana caranya berdakwahnya? Akali misalnya Anda mempunyai grup jaranan. Ini yang dilakukan Rogo Samboyo Putra. Saya patut mengapresiasi Rogo Samboyo Putra. Karena Rogo Samboyo Putra sekarang itu selain jaranan hiburan, mereka menyisipkan lagu-lagu sholawatan seperti Bajang Saat Menari. Itu ada lagu sholawatannya. Itu selain kita mendapat kesenangan, juga mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi jangan menghakimi sendiri. Untuk orang tua juga yang melarang anaknya ikut kuda lumping, jangan larang selama itu positif. Katanya kuda lumping pemabuk, seni-seni itu pemabuk. Ada yang nggak pemabuk, asalkan itu dihindari. Kalau diajak ya nggak usah mau. Gitu. Saya itu kenal
antara mereka itu tergantung orangnya masing-masing sebenarnya. Orangnya itu mau ngaku apa tidak. Kalau saya mah netral. Saya itu netral. Kok netral apa namanya itu? Narinya itu nari natural. Nari saya sendiri, diri sendiri, tidak dibantu alkohol dan tidak dibantu oleh pokoknya hal-hal aneh. Cuma tenaga dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ada energi yang dikirim dari Gusti Allah sana atau gimana. Ya, pokoknya kita kembalikan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha segala-galanya. Yang bilang sesaji itu musyrik, ya semoga dibukakan hatinya, semoga mereka sadar bahwa tidak boleh seperti itu. Kita itu negara Pancasila, bukan negara yang beragama Islam atau beragama ini. Memang mayoritasnya Islam, tetapi agama maksudnya itu negara kita itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu. Jangan sampai negara kita ini terpecah belah karena satu agama dan pokoknya konflik agama lah. Jangan, bersatu. Negara kita harus bersatu. Gitu, seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dakwah yang halus. Gitu. Seperti menciptakan tokoh Punokawan dan sebagainya. Pandowo Limo itu sebenarnya mempunyai filosofi tersendiri. Seperti kuda lumping. Kuda lumping itu menurut saya nggak mesti, karena apa? Kuda lumping itu mengenalkan bahwa di sekitar kita ini sebenarnya itu ada makhluk lain ciptaan Gusti Allah. Kita juga harus menghormatinya. Seperti itu. Bukan berarti kita harus mengagungkan hal-hal lain atau menyekutukan Gusti Allah, bukan. Jadi kita itu harus menghormati mereka layaknya kita itu seperti manusia. Kalau mereka itu yang baik, ya maksudnya jin-jin yang baik, maksudnya makhluk lain yang tidak mengganggu kita. Yang mengganggu kita ya usir aja pakai ayat-ayat Quran. Oke. Pokoknya belajar terus. Seperti itu kata intinya. Saya juga masih tahap belajar dan mohon maaf jika ada salah kata. Seperti itu saja video dari saya. Dan cara dakwah Sunan Kalijaga adalah melewati budayanya, menyisipkan lagu-lagu atau unsur-unsur keislamian dalam satu pagelarannya. Jadi mudah diterima oleh masyarakat Jawa atau masyarakat suatu suku tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review bablas tanpa batas.